berani bicara. Nah, Ya. sekalinya berani, jadi berani sekali. Gimana tuh? Sekalinya bebas, bebas sekali. Kalau kita berani bicara bukan hanya naikkan promosi, tapi justru gara-gara berani bicara malah masuk penjara. Itu gimana? Berani bicara yang saya pahami dan saya pikir semua orang pasti senang kalau kita bisa melihat orang-orang yang berani bicara tetapi masih tetap menjunjung tinggi apa yang disebut dengan etika. Jadi ketika kita berbicara, sebisa mungkin kita tidak menyakiti hati orang lain. Sebisa mungkin? Sebisa mungkin, tapi ada beberapa hal yang kita tidak mungkin hindari. Misalnya, sederhananya, tidak semua hal yang saya harus Mary dan Mas Dedi dan semua setujui. Kita semua orang punya prinsip. Kadang-kadang kita juga sangat mungkin masuk dalam sebuah konflik. Itu tidak bisa dihindari. Tapi paling tidak kita masih menjunjung etika. Yang kedua, kita bicara di timur karena kita di Indonesia. Tentu ada tingkatannya. Kita berbicara dengan orang yang umurnya lebih tua, ada yang sejajar dengan kita dan ada yang di bawah dengan kita. Ini yang mungkin sekarang sedang jadi apa ya? Jadi bahan pertimbangan kita ketika kita berbicara di forum-forum, jangan pernah sedikit pun kita membawa-bawa apa yang disebut dengan sara. Itu sangat sensitif. Jadi hal-hal itu sangat sensitif. Kita tidak boleh melukai perasaan dan hati orang lain. Dan isu tentang sara itu sangat sensitif. Maka ketika kita berbicara, hindarilah hal-hal itu. Harus hati-hati juga. Harus lebih sensitif terhadap dan hal-hal tata krama harus dijaga. Hal-hal yang sifatnya sangat pribadi. Baik ya. Tidak boleh mempermalukan orang di depan umum. Jadi harap diingat, setiap kali kita memiliki kebebasan untuk berbicara, bebas itu tidak datang dengan sendirinya karena setiap ada kebebasan dibutuhkan yang namanya tanggung jawab. Jadi kalau Anda bebas berbicara, Anda juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda bicarakan. Oke? Ya. Ada satu hal yang menarik nih, Bang Bonar, Bang Charles ya, dan juga Pak Dedi. Ada yang namanya Ibu Grace. Nah, Ibu Grace ini dia adalah seorang ibu rumah tangga. Tapi walaupun profesinya sebagai ibu rumah tangga ya bukan di kantoran, tapi dia juga kekeh dan menurut dia penting untuk bisa melatih kemampuannya berbicara di depan umum. Ya, langsung saja saya hampiri dan saya kenalkan kepada Anda semua di studio, Grace. Ya, selamat malam. Yuk kita ngobrol bentar ya. Oke, nah Grace ini awalnya katanya pemalu banget ya ketika kecil. Jadi seperti apa sih pemalunya kamu? Ini sih papa saya yang cerita ya, mama saya yang cerita. Saya kalau sekolah diem sama sekali, nggak mau ngomong, diem. Sampai orang tua saya masih tetap dampingin. Tapi pokoknya sampai SD masih pemalu, masih pemalu. Sampai akhirnya saya ningkatin diri saya, bagaimana saya ikut seperti lomba Abang None, Koko Cici, untuk lebih confidence, untuk lebih berani. Tapi titik balik saya benar-benar saya berani ngomong saat ketemu Bang Charles. Baik, nah ini menarik nih karena walaupun sebenarnya profesinya kan sebagai ibu rumah tangga ya, jadi sebenarnya tidak dibutuhkan tuh untuk memberikan presentasi di kantor dan seterusnya, tapi apa yang membuat Grace tetap mau belajar dan menguasai ilmu public speaking? Iya, saya orangnya ngomong dari nggak bisa ngomong itu kan, terus jadi ngomong, terus ngomongnya cepet-cepet. Nah itu kan orang ada yang nangkep, ada yang enggak. Kita kan tetap butuh intonasi yang bagus. Betul. Sama Bang Charles waktu itu saya ketemu karena mau reuni. Ini adik kelas saya, senior saya di SMP. Adik kelas ya? Jauh tapi angkatannya jauh. Ya, beda 12. Kelihatan sih dari tampangnya ya. Tua dong Bercanda ya Bang. Ngumpet saya di belakang ini deh. Oke, kembali lagi nih, gimana? Dari situ Bang Charles tiba-tiba mendadak sini Grace maju gitu. Padahal saya bukan siapa-siapa, saya cuma orang yang repot, yang kontak-kontak orang. Bang Charles, sini Grace maju. Saya disuruh speech. Langsung suruh pidato pada saat nggak itu? ada di pikiran saya di list kayak yang tadi Bapak itu mungkin bikin pointer, saya nggak ada itu. Karena saya cuma kontak hubungin Bang Charles, acara selesai, pulang. Terus ketika disuruh pidato, apa reaksinya Grace? Bingung, seperti tadi ada itunya statistik bingung, nggak harus gimana, gemeter tetap. Ya tapi kan karena ngomong, mesti ngomong ya, kita harus ngomong dong, udah di depan, kita kan nggak mau bikin penonton kecewa ya. Setelah selesai kita perlu evaluasi kan, evaluasi bikin laporan, kembali Bang Charles lagi suruh, Grace bicara, Grace yang kasih laporan.
saya nggak berani karena saya kan mengurusi reuni untuk 40 tahun. Iya, jadi ketika ketemu sama Bang Charles, terus disuruh presentasi, tapi karena saking takutnya malah kabur. Iya, saya kabur, saya cuma WhatsApp, Bang Charles, maaf saya nggak bisa, saya pulang duluan. Kenapa? Ya saya nggak bisa berhadapan dengan senior itu. Udah lewat 1 hari, 2 hari, Bang Charles kita ketemu. Diomelin lah saya di situ. Dimarahin sama Bang Charles ya? Kamu nggak boleh kayak gitu kata dia. Mesti berani, mesti hadapin, ya kan nggak salah. Kenapa mesti takut katanya gitu. Ya tapi saya nggak bisa, pokoknya saya dimarahin. Tapi di situ setelah selesai meeting yang sama Bang Charles dengan beberapa senior, saya pulang, saya berpikir mungkin benar juga ya Bang Charles ngomong, kenapa saya masih takut. Dan disitulah titik baliknya bahwa akhirnya Grace sadar bahwa walaupun mungkin sekarang sebagai ibu rumah tangga, tapi ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika Grace memiliki kemampuan untuk berbicara. Bisa jadi berkat buat orang Bisa jadi berkat untuk orang banyak ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya Grace. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena saya ingin menjadikan Grace ini sebagai sebuah contoh. Bahwa apapun itu profesinya ya, baik itu eksekutif, baik itu pengusaha. Public speaking itu untuk sebagian orang kalau dia tidak bisa ngomong, tadi saya ngobrol-ngobrol sama Mas Dedi, itu sama seperti luka batin yang bisa saja nanti 20 tahun dia akhirnya bisa ngomong, tapi sekalinya ngomong itu bisa meledak. Jadi public speaking itu kesempatan untuk berbicara, itu adalah melepaskan hal-hal yang ada dalam diri kita supaya kita bisa berkembang. Manusia itu bukan makhluk statis. Manusia adalah makhluk yang perlu bergerak dan tetap dinamis. Nah, ada pertanyaan nih. Mereka sudah menanyakan lewat email, ya. Mungkin bisa saya bacakan. Dear I'm Possible, perkenalkan nama saya Nana. Saya baru lulus dan mulai kerja sebagai sales di sebuah perusahaan di Jakarta. Saya merasa kurang pede dalam berbicara karena saya orang Jawa dengan logat Jawa yang masih terdengar medok, kata orang. Nah, padahal pekerjaan saya mengharuskan saya berbicara dengan banyak klien. Saya tidak tahu harus bagaimana agar logat medok saya bisa hilang. Karena ketika saya mencoba berbicara ala orang Jakarta, justru teman-teman malah menertawakan saya. Nah, gimana nih solusinya? Ya, pertama, nggak ada yang jelek dengan apa yang kita lakukan hari ini. Semua itu pemberian Tuhan, pasti Tuhan sudah punya rancangannya buat kita. Saya bisa ngomong dengan bahasa Indonesia dan dialek seperti ini, tapi kalau saya di Medan, apa kabar lah? Sudah makan kau? Macam mana pula kabar kau hari ini? Tapi ketika saya lagi ada di Jakarta, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat malam. Apa kabarnya? Sudah makan? Belum makan? Kasihan sekali. Ya, saya juga harus bisa menempatkan seperti itu ketika saya ada di budaya, culture ataupun budaya. Itu akan mempengaruhi cara kita berbicara. Jadi ketika tadi ada yang menyebutkan medok, kalau di Bangka, kalau di Pontianak itu ada yang menyebutnya pelo. Itu lebih parah lagi. Bapak Ibu seperti kayak di Hong Kong, saya nggak ngerti ngomong apa nih. Tapi ketika kemauan keras mereka untuk bisa merubah itu dan mereka tahu ketika berkomunikasi itu harus berada di satu platform yang sejajar. Kita kalau terlalu medok juga setiap hari, ya kasihan juga sama orang yang dengar. Maka kita harus terus menerus untuk mulai bisa merubah itu. Dan salah satu cara untuk bisa merubah itu, bergaul dengan orang yang tidak medok. Dan keluar dari sarang Anda, keluar dari tempat Anda, untuk mulai bisa memaksakan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Ini cuma persoalan dari impossible menjadi I'm possible. Itu aja. Itu aja. Nah, tapi Bang Charles, kalau tadi kan, saya nggak mau nih medok Jawa. Ya udah bergaul sama orang Jakarta dan apa ya? Jadi mencoba menjadi orang Jakarta yang mungkin sebenarnya bukan kepribadiannya dia, malah jadi justru ditertawakan kepada orang. Bukankah sebenarnya kita harus menjadi diri kita sendiri? Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadi cara bicara termasuk action itu sudah tertanam di neuron-neuron kita yang 100 miliar ini. Untuk mengubahnya nggak gampang. Ada 2 cara jangka pendek. Sambil menunggu itu berubah perlahan-lahan, kejar apa yang bisa kita kejar. Nggak mungkin kalau pelokku itu akan sembuh, akan berubah gitu ya. Besok nggak mungkin. Kita tunggu tahun depan, setahun kita nggak ngapa-ngapain kan rugi. Gitu loh. Ya pelo aja nggak apa-apa, tetap ngomong aja. Ciri khas mungkin jadi ya. Nah, bisa diubah, cuman memang harus dilatih. Karena itu adalah pakem psikocybernetik yang sudah di otak kita gitu loh. Nah, butuh waktu. Tadi saya setuju Bang Charles mengatakan kita kumpul sama orang yang sudah bahasanya sudah lancar sesuai yang kita inginkan. Karena ada law of Ciprat. Hukum kecipratan. Betul. Ya.
berubah paling cepat tuh kalau berubah tempel. Ada ingat Apa dalam tuh berubah tempel? di dalam Tempel dunia aja. tanam menanam ada okulasi Oh, kan jadi ditempel. ditempelin Ya, bisa jadi. bertumpul betul. Ya, dicangkok dibanding kita gitu ya, latihan ditempel. sendiri. Setahun proyek untuk mengubah kelancaran bahasa kita bisa jadi hanya 2 bulan 3 bulan kalau tempel Ya. lebih cepat. Dan ingat ya, untuk Nana tadi dan juga untuk Anda semua yang merasa, aduh kok ngomong pelo atau Medok, kok gagah atau medok, ingat, every master was once a disaster. Jadi orang-orang yang sukses itu dulu awalnya juga gelagapan, dulu juga salah-salah Ya, gitu contohnya ya. misal gini, maaf, nama saya Charles, saya malam ini saya mau ngomong, saya minta maaf, Mbak, ya itu apa yang disebut dengan verbal graffiti. Ya. Semua orang pernah mengalami itu, dan Anda akan bisa mengalami seperti itu. Paling besar kemungkinannya ketika Anda dalam keadaan tidak bahagia. Jadi kalau Anda sedang depres, Anda sedang berantem sama suami istri Anda, dengan pacar Anda, sedang kesel, Anda pikir-pikir deh untuk mulai bicara. Karena yang tadinya niatnya bagus, bisa keluarnya sampah, bisa sumpah serapah. Jadi kondisi paling baik supaya kita bisa berbicara maksimal, itu hati harus bahagia. Itu yang paling harus diyakini. Yang paling diyakini ya. Jadi ini adalah defense mechanism ketika pernah salah, lalu ada wanti-wanti dari dalam ketika mau berucap lagi, jangan nanti nyakitin lagi.